Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai kombinasi ya. Nah, kombinasi ini sebetulnya tidak berbeda jauh dengan permutasi di sini. Nah, oke. Oh, sebelum ini ya, permutasi ya di sini. Oke. Oke. Permutasi dulu, sorry. Saya akan menjelaskan mengenai permutasi. Karena sebelumnya kita sudah pernah membahas mengenai faktorial. Nah, ini adalah materi lanjutan dari pengaplikasian materi faktorial ini, yaitu permutasi dan kombinasi, di mana kalian harus memahami terlebih dahulu pengertian dari permutasi sebelum ke kombinasi. Nah, kawan-kawan, permutasi ini banyak macamnya, ada permutasi siklik dan yang lain sebagainya. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu terlebih dahulu sebelum kita ke pengertian yang lainnya. Baik, permutasi ini sebetulnya berasal dari faktorial itu sendiri. Jadi kalau kalian memahami mengenai faktorial, cara perhitungannya untuk yang permutasi ini tidak akan sulit gitu ya. Nah, di sini permutasi dari unsur-unsur yang berbeda terlebih dahulu. Nah, kemudian nanti ada beberapa contoh-contoh soal. Kemudian yang kedua ada permutasi yang memuat beberapa unsur yang sama. Jadi yang pertama unsur yang berbeda dulu, kemudian unsur yang sama ya. Nah, saya akan kupas tuntas satu persatu dari permutasi unsur yang berbeda terlebih dahulu. Nah, misalkan dari 4 huruf yang berbeda ABCD akan disusun satu huruf, maka diperoleh susunan huruf ABCD. Jumlah susunannya ada 4 kemungkinan. Kenapa ada 4 kemungkinan? Karena tadi jumlah huruf yang disusunnya itu 4. Jadi 4 kemungkinan. Nah, tetapi karena yang akan disusunnya satu huruf, jadi 4 dikurangi 1. Ini 3 ini ke sini. Oke. 4 kali 3 kali 2 kali 1, ini adalah penjabaran dari faktorial 4. 3 kali 2 kali 1 penjabaran dari 3 faktorial. Nah, ini hanya intermezzo aja ya, kawan-kawan semuanya. Nah, kita lanjut ke ini aja langsung. Nah, banyaknya permutasi K objek dari N objek. Nah, ini adalah rumusnya. Oke, ini adalah rumusnya. N PK N faktorial K N faktorial permutasi K akan sama dengan N faktorial, N-nya itu berasal dari sini, dibagi dengan N dikurangi K. Jadi si N yang ini dikurangi K dulu yang ini ya, difaktorialkan. Oke, kita ambil contoh sebagai berikut. Berapa banyak permutasi dua huruf yang diambil dari huruf-huruf A, B, C, D, dan E? Kita hitung A, B, C, dan E itu 5 huruf ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sebagai huruf pertama dalam susunan itu dapat dipilih dari 5 huruf yang tersedia, yaitu A, B, C, D, atau E. Nah, misal di sini yang terpilih adalah A. Setelah huruf pertama dipilih, ada 4 huruf yang memilih huruf kedua, yaitu bisa jadi B, bisa jadi C, D, atau E. Berdasarkan kaidah perkalian, banyak susunan seluruhnya adalah 5 kali 4. Nah, kenapa 5 kali 4? Karena tadi 5 ini adalah banyaknya huruf yang pertama kali diketahui, dan 4 ini adalah setelah terpilih satu huruf.
misalkan yang terpilih huruf A. Berarti 5 kali 4 ini adalah 20 ya, kalau kita hitung dalam bentuk yang lain. Nah, jika kita kaitkan dengan permutasi, maka kita kaitkan dengan si rumus yang ini. N permutasi K sama dengan N faktorial dibagi N dikurangi K faktorial, di mana N-nya itu adalah 5. N itu adalah jumlah keseluruhan yang diketahui gitu ya. Nah, jumlah keseluruhan yang diketahui itu adalah 5. 5 itu A, B, C, D, dan E. Nah, kemudian tadi yang akan dipilihnya adalah huruf pertama dan huruf kedua. Berarti 2 huruf yang dipilih ya. Berarti si K-nya ini huruf sesuatu yang dipilih gitu ya. Yang dimaksud. Sesuatu yang dimaksud. Nah, maka untuk menyelesaikan untuk N-nya, berarti ini N adalah 5 jumlah keseluruhan, yang 2-nya ini yang dimaksud. Nah, maka kalau kita buat dalam bentuk seperti ini, 5 permutasi 2 sama dengan 5 faktorial dibagi N dikurangi K. N-nya 5, K-nya 2 faktorial sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 5 dikurangi 2, 3 faktorial, berarti 3 kali 2 kali 1. Nah, ini bisa langsung kita coret. Hasilnya adalah 5 kali 4, yaitu 20. Jadi hasilnya sama dengan bentuk perkalian yang tadi dikerjakan yang ini ya. Jadi ini adalah membuat atau cara menghitungnya dengan menggunakan faktorial. Seperti itu ya contohnya. Kemudian kita lanjut. Kita contoh lagi nih. Berapa banyak susunan yang terdiri atas 4 huruf yang diambil? 4 huruf ya. Berapa banyak susunan yang terdiri atas 4 huruf? Oke, saya tandai dulu. Atas 4 huruf yang diambil dari huruf-huruf T, O, S, E, R, B, A. Nah, kita hitung dulu hurufnya ada berapa nih? T 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti total keseluruhannya adalah 7. Yang akan diambilnya adalah 4 huruf. Berarti K-nya adalah 4. Nah, dari sini kita bisa hitung dengan mudah menggunakan rumus permutasi. N N P K. Saya ulang lagi ya. N P K sama dengan N faktorial dibagi dengan N dikurangi K faktorial. Begini ya. Jadi yang kita tahu N-nya itu adalah 7, K-nya adalah 4. Karena memang yang akan disusun itu terdiri atas 4 huruf gitu ya. Nah, kita langsung buat N-nya adalah 7, permutasi K-nya 4. Oke. Berarti 7 faktorial dibagi 7 dikurangi 4 faktorial sama dengan 7 faktorial dibagi 7 dikurangi 4, 3 faktorial. Kita jumlahkan di sini 7 faktorial berarti 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dibagi 3 faktorial. 3, 2, 1. Ini kita coret karena sama posisinya. Berarti sisanya 7 kali 6 kali 5 kali 4. Kalau kita hitung adalah 840
ya. Sudah seperti itu saja caranya. Jadi untuk permutasi yang memuat unsur yang berbeda, caranya adalah seperti ini kurang dan lebihnya ya. Nah, untuk yang lainnya silakan nanti baca sendiri, saya sudah share di materi modul-modulnya ya. Jadi bisa baca sendiri. Untuk contoh yang 11, ini tinggal kalian hitung, sudah diketahui N dan K-nya. Nah, perlu kalian ingat kalau 0 faktorial itu adalah 1 ya, bukan 0. Jadi nanti 6 faktorial dibagi 0 faktorial berarti 6 faktorial dibagi 1 gitu, berarti 6 faktorial di sini. Oke. Ini untuk permutasi yang memuat beberapa unsur yang sama. Nah, kalau ini unsurnya sama, berbeda dengan yang tadi. Kalau tadi kan ada N, ada K ya. Nah, kalau di sini banyaknya permutasinya itu adalah NPN karena sama gitu. Dimana ada A objek yang sama, B objek yang sama, dan seterusnya adalah P. Maka nilai P-nya adalah N faktorial dibagi A faktorial dikali B faktorial dan seterusnya. Ini rumusnya ya. Nah, kita ambil contoh di sini. Carilah banyak permutasi berikut ini. 5 objek yang memuat 3 objek yang sama. 5 objek yang memuat 3 objek yang sama, ini yang A. Oke. 5 objek yang memuat 3 objek yang sama. Nah, tadi rumusnya adalah P sama dengan N faktorial. Nah, ini kan bisa 1, bisa 2, bisa 3 dan seterusnya ya. Kalau dia 1 berarti 1 gitu. Berarti di sini P sama dengan N faktorial dibagi ya A saja gitu. Karena memang 5 objek, ini untuk N-nya yang memuat 3 objek. Berarti A-nya 3. Nah, berarti di sini P sama dengan N-nya 5 faktorial dibagi 3 objek ini adalah A. Oke. 5, 4, 3, 2, 1. 3, 2, 1. Kita coret, sisanya adalah 5 kali 4 yaitu 20. Untuk soal nomor 1 jawabannya adalah 20. Kita coba nomor 2. 10 objek memuat, jadi nanti N-nya 10 memuat 2 objek yang sama, A-nya 2, 4 objek yang sama, B-nya 4, 3 objek lainnya yang sama, berarti ada C, ada 3 objek lainnya ya. Nah, berarti di sini P faktorial sama dengan P sama dengan, kita ulang ya, P sama dengan 10 faktorial, berarti ini N-nya karena terdapat 10 objek. Kemudian A-nya adalah 2 objek yang sama, 2 faktorial, 4 objek yang sama, 4 faktorial, dan yang terakhir 3 faktorial. Oke. Nah, kalau kita hitung, nah 10 faktorial dibagi 2 faktorial, 4 faktorial, dan 3 faktorial. Nah, ini yang paling gede ada 4 faktorial. Di sini bisa kita, jadi 1, 2, 3, 4 nggak usah dikalikan dulu, kita terus aja 4 faktorial ya. Berarti di sini 5 kali 6 7 8 9 10. Nah, bawahnya 2 faktorial berarti 1 kali 2 kemudian dikali 4 faktorial yang ini, kemudian dikali 3 faktorial yang ini, berarti 1 2 3. Nah, ini kita bisa coret 4 faktorial dengan 4 faktorial. Berarti sisanya adalah 5, 6, 7, 8, 9, 10 dibagi 1 kali 2 dikali 1 kali 2 kali 3. Kita
jumlahin aja dulu yang ini. 1 kali 2 kali 3 6, 6 dikali 2 berarti 12 ya. 12 yang ini 5 kali 6 30, 30 kali 7. Pokoknya ini kalian jumlahkan dibagi 12 ya, maka hasilnya adalah 12.600 seperti itu. Oke? Gitu ya. Ini untuk soal yang permutasi yang memuat beberapa unsur yang sama. Nah, kita lanjut contoh berikutnya. Berapa banyak susunan huruf yang berbeda yang dibentuk dari huruf matematika? Nah, matematika ini terdapat 10 huruf. Berarti N-nya itu adalah 10. Ya, matematika itu ada 10, berarti N-nya adalah 10. Kemudian kalian lihat nih huruf-huruf mana aja yang sama. Nah, di sini saya contohkan M. M di sini ada 2. Berarti M-nya itu 2 huruf. Kemudian A. A ini ada berapa huruf? Ada 3. Kemudian huruf T. Matematika juga ada 2. Nah, yang lainnya I1, kemudian E1 nggak perlu dituliskan karena satu-satu ya. Ini yang dituliskan yang hurufnya lebih dari 1. Nah, kalau kita hitung permutasinya, maka P sama dengan, nah, total keseluruhan dari huruf ini 10 faktorial dibagi dengan susunan yang sama, M, A, dan T. M-nya 2, A-nya 3, dan T-nya 2. Maka kalau kita jabarkan di sini, nah, kita punya bentuk faktorial yang berbeda, yaitu yang paling besar yaitu 3. Nah, berarti yang 10 faktorialnya kita mulai dari 3 faktorial. Berarti 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. 2 faktorial adalah 1 kali 2. Kita tuliskan aja yang 3 faktorial karena nanti akan dicoret dengan yang ini. Kemudian 2 faktorial. Kita tulis lagi 1 kali 2. Oke. Nah, yang 3 faktorial kita coret. Ya, sisanya adalah 4 kali 5 kali 6 kali 7, 8, 9, 10. Nah, kita kali dulu ini 2, yang ini 2, berarti 4 ya. Dibagi 4. Berarti kita kalikan 4 kali 5 20, 20 kali 6 120, 120 kali 7 dan seterusnya. Ini berapa? Dibagi 4, nanti hasilnya adalah 151 200. Seperti itu caranya ya. Oke. Baik. Jangan lupa untuk dicatat penjelasan dari yang saya berikan. Sepertinya cukup untuk permutasi. Nanti kita akan lanjutkan kembali untuk permutasi siklik dan yang lain-lainnya. Sebelum ke kombinasi, nanti jika ada yang ditanyakan boleh menghubungi saya. Cukupkan sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.